Terhormat narasumber seminar program studi, Bapak Ibu dosen Universitas Islam Yogyakarta, para peserta seminar dan segenap panitia penyelenggara. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberikan karunia dan rahmat-Nya sehingga dapat mengikuti acara pada pagi hari ini dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya atas nama Prodi Sistem Informasi menyampaikan terima kasih yang pertama kepada narasumber yaitu Mas Pratama Wijaya, saya biasa manggilnya Mas Tama, selaku narasumber ya pada pagi hari ini. Senang rasanya bisa mengundang Mas Tama pada acara ini karena selain Mas Tama ini adalah alumni Amikom, kita balik lagi ke Amikom. Selain itu pengalaman Mas Tama di dunia industri yang luar biasa, ya, terutama nanti di bidang fintech ya, financial technology. Yang kedua, terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja luar biasa sehingga kegiatan seminar yang biasanya dilakukan offline hampir setahun ini dilaksanakan secara online dan semuanya lancar. Kemudian tidak lupa terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara seminar pada pagi hari ini. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Prodi SI itu punya 3 konsentrasi. Yang pertama adalah e-commerce, yang kedua adalah kreatif multimedia, dan yang ketiga adalah finansial teknologi, fintech. Ya. Nah, kaitan dengan seminar ini, teman-teman semuanya akan diberikan gambaran fintech itu seperti apa. Nah, ini pakarnya Mas Tama sudah di sini. Nanti saya mohon kepada semua peserta untuk aktif supaya menyerap semua ilmu yang nanti diberikan oleh Mas Tama. Nah, berikutnya perlu diketahui juga bahwa gap dunia akademik dengan dunia industri itu sangat besar. Ya, karena kurikulum kan berubahnya 3 tahun sekali ya. Dan dunia industri itu berubahnya bisa 3-6 bulan itu langsung berubah. Ada yang baru dan ada yang baru. Nah, ini nanti tolong ya, nah saya mohon dengan sangat Mas Tama untuk memberikan gambaran bagaimana dunia industri itu, nah, dan mungkin Mas Tama juga bisa membandingkan ya, dulu waktu kuliah seperti apa, kemudian ketika masuk dunia industri juga seperti apa, minimal teman-teman juga sudah siap ya, nah, ketika nanti teman-teman ini lulus ya, terutama ini ya untuk angkatan 2019 dan 2020, karena sudah ada konsentrasi fintech. Kalau yang 2018 kan masih sistem informasi akademik. Sistem informasi akuntansi ya, SIA ya. Nah itu, jadi khusus angkatan 2019 dan 2020, tolong diperhatikan benar karena ini peluang ya, fintech ini bisa apa ya, bisa masuk konsentrasi di SI, kemudian kita hadirkan Mas Tama sebagai narasumber supaya bisa cerita banyak di dunia industri seperti apa. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan ya. Akhir kata, selamat berseminar. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anggit atas sambutannya yang telah diberikan. Nah, supaya kita bisa lebih kenal pembicara kita, yaitu Mas Pratama Wijaya. Kebetulan ini saya panggilnya Mas ya, karena kan tadi juga sudah dijelaskan Pak Anggit, beliau ini juga alumni atau lulusan dari Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, beliau ini berlatar belakang sebagai senior Android developer di PT Fintech Karya Nusantara atau di Link Aja. Terus ada Mobile Engineer Lead di PT Infinity Cipta Technology, sekaligus sebagai PM atau Project Manager di PT Gamma Techno Indonesia, dan juga Mobile Engineer di Kulina Indonesia. Wah, luar biasa ya pengalaman kerja beliau ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang kayak kepo dengan latar belakang beliau lebih jauh, teman-teman bisa langsung saja cek di LinkedIn-nya, yaitu Pratama Wijaya, ya, tanpa spasi. Silahkan teman-teman cek saja di situ. Teman-teman bisa kulik-kulik nih pengalaman kerja beliau di mana saja, gitu.
Nah, untuk menginformasikan juga untuk teman-teman, di akhir nanti juga pastinya kan akan ada sesi Q&A bersama Mas Pratama, atau biar akrabnya kita panggilnya Mas Tama aja gitu. Silahkan nanti untuk ketentuannya teman-teman patuhin. Nanti jadi dari panitia akan mengirimkan link Slido. Nah, teman-teman nanti silahkan mengisi pertanyaannya di situ, dan jangan lupa untuk menyantumkan data diri teman-teman seperti nama ataupun NIM gitu ya. Jadi jangan menyantumkan nama yang aneh-aneh gitu, karena nanti panitia akan memilih dari beberapa pertanyaan teman-teman yang mana pastinya pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize dari panitia. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya pertanyaan selama materi masih berlangsung, silahkan dicatat atau di-keep dulu gitu ya. Dan ada beberapa informasi juga mengenai e-sertifikat, silahkan teman-teman juga mematuhi syarat-syarat yang akan saya bacakan berikut. Yang pertama, silahkan teman-teman mengikuti acara seminar ini dari awal hingga akhir. Dan tadi juga sudah ada masukan ya dari Bu Ika. Silahkan teman-teman juga screenshot acara ini. Ya, misalkan nanti sesuai dengan syarat yang kedua ini, nanti teman-teman silahkan mengisi link presensi yang sudah di-share oleh panitia. Jadi misalkan nanti teman-teman ada yang lupa, silahkan teman-teman nanti bisa memberikan bukti screenshot telah mengikuti acara ini. Gitu. Nah, setelah teman-teman sudah mematuhi dari dua syarat tadi, sertifikat pasti bakal turun sesuai dengan email yang teman-teman daftarkan di acara webinar ini. Tapi sertifikat akan keluar setelah H+3 acara webinar ini berlangsung, gitu ya. Jadi mungkin yang kalau ada yang buru-buru, Pak, Bu, Mas, Mbak, sertifikatnya turunnya kapan? Nah, itu setelah 3 hari acara berlangsung, gitu ya. Oke, langsung saja. Karena pembicara kita sudah hadir, nggih. Halo, selamat pagi, Mas Pratama. Selamat pagi. Oke, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini nanti Mas Tama ini alumni tahun berapa nih di Universitas Amikom? Jadi biar kita nih ternyata terpaut jauh nggak sih sama Mas Tama? Saya lulus Amikom tuh 2013, masuknya 2009. Oh iya, Berapa tahun tuh? nggak 2 tahun begitu yang jauh lalu berarti masuknya. ya? Iya, Ya. nggak terlalu jauh. Oke, ini karena teman-teman kayaknya udah banyak yang nggak sabar dengan acara inti kita. Langsung saja nggih, Mas Pratama sudah siap? Langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai pembicara untuk pagi hari ini. Bentar, aku cari materinya dulu. Oke, share. Screen-ku udah muncul ya? Sudah Pak. Ya, sudah. Siap, oke. Sudah, Pak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Pratama Nurwijaya. Biasa dipanggil Tama. Saya sehari-hari sebagai engineer di PT Fintech Karya Nusantara, atau biasa dikenal produknya itu namanya Link Aja, yang buat bayar di Indomaret bisa, atau kalau di Jogja tuh seringnya Pramek itu dia selalu pakai Link Aja. Kemudian keseharian saya biasanya kalau pagi itu nyepeda sama Pak Anggit kalau pas loh. Terus pulangnya baru kerja, karena sekarang modenya lagi WFH ya, hampir setahun ini. Jadi pagi itu biasanya sepeda dulu, jam 7, jam 8 sampai rumah, mandiin anak, terus jam 9 atau jam 10 tuh mulai kerja sampai sore, maghrib itu baru selesai. Nah, cerita sedikit tentang saya itu, saya juga lulusan Amikom, dulu masuk di tahun 2009, kemudian lulus di 2013. Untuk jurusannya dulu namanya Teknik Informatika, terus masih belum universitas. Ijazah saya itu masih STMIK ya, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, belum Universitas Amikom. Beruntunglah kalian yang sudah masuk Amikom sekarang, namanya udah jadi keren lagi, sekarang jadi universitas ya. Oke.
lulus 2013 itu masuk setelah lulus 2013 itu alhamdulillah langsung dapat kerjaan. Kerjaannya menjadi seorang Android developer di PT yang cukup terkenal di Yogyakarta, namanya Gama Tekno Indonesia. Kalau teman-teman engineer bilang tuh kalau yang di Jogja itu Gama Tekno atau disingkat GT itu kayak kawah Chandra di mukanya engineer Jogja yang masih awal-awal itu. Jadi di situ mereka digembleng untuk masuk ke dunia industri. Seperti apa sih sebenarnya industri itu apa, terus ngerjain projectnya apa aja, bikin aplikasi apa aja, terus caranya menghandle klien itu seperti apa, semuanya saya belajar banyak di Gama Tekno Indonesia. Setelah di Gama Tekno itu tahun 2013, 2014 itu rame di Jogja itu yang namanya startup. 2013 itu ada awalnya berdiri akhirnya 2015 saya tertarik join ke startup. Nama startupnya Kulina. Sampai sekarang juga masih ada. Dan uniknya Kulina ini adalah kita nargetin marketnya itu di Jakarta, tapi semua engineering timnya itu ada di Jogja. Jadi kita punya produk jualannya di Jakarta, tapi kita tuh nge-handle-nya dari Yogyakarta semua. Klien-kliennya orang Jakarta semua, para karyawan itu yang beli buat makan siang. Jadi fokusnya ke jualan catering online. Di Kulina itu saya sekitar 2 tahun di sana, ngembangin dari aplikasinya Android-nya dari nol sampai rilis ke Play Store. Namun setelah 2 tahun tuh saya memutuskan untuk pindah ke PT Infinity Cipta Teknologi atau disebut ICT. ICT ini di sini saya juga sebagai seorang Android developer, tapi lebih ditekankan untuk ngelit sebuah tim, walaupun timnya cukup kecil. Saya sendiri sama seorang lagi Android developer, berarti cuma 2. Satunya lead, satunya enggak gitu. Intinya itu. Di sini saya fokusnya ngembangin produk Android apps juga, tapi lebih fokus ke bisnis OTA, online travel agent. Jadi jualan tiket kereta, pesawat, kemudian travel gitulah. Kita ngembangin aplikasi itu untuk induk perusahaan ICT sendiri yang dikenal dengan nama Panorama JTB. Jadi kalau kalian di jalan sering ketemu bus Panorama yang warnanya orange itu, nah itu induk perusahaan saya sebelumnya, Panorama. Di ICT ini juga sekitar 2 tahun, karena di tahun 2019 itu saya kena scouting salah satu bosnya Link aja yang ada di Jogja. Jadi sebelumnya itu saya dikabarin kalau bahasanya Link aja yang pusat headquarter-nya development-nya itu ada di Jakarta, ingin buka di Jogja dan menawari saya untuk join, bisa enggak. Dari dulu saya punya pemikiran gini, cari kerja itu ada 2 pilihan sebenarnya, mau di Jogja apa di Jakarta. Kalau mau di Jakarta kamu harus bisa adaptasi dengan kerasnya hidup di Jakarta. Karena soalnya dulu pernah sebelumnya di Gama Tekno ini, walaupun kantornya di Jogja, Gama Tekno juga punya sub kantor itu di Jakarta. Saya sering dapat perjalanannya seperti ini. Jadi jam subuh itu berangkat dari Jogja naik pesawat ke Jakarta, misalkan jam 6 berangkat paling pagi itu, kemudian nyampe Jakarta itu setengah 8, ketemu klien di sana, maghribnya pulang ke Jogja. Jadi pulang pergi Jakarta, Jogja, Jakarta itu dalam waktu 1 hari. Dan di situ saya merasakan Jakarta itu cukup keras. Jadi sampai sekarang saya lebih milih kalau ada kerjaan enak di Jogja, kenapa harus ke Jakarta. Akhirnya saya memilih untuk join dengan timnya Link aja di Jogja tahun 2019 kemarin, sekitar bulan September. Jadi sekitar
1 tahun saya sudah join ke Link Aja sebagai senior Android developer-nya. Di Link Aja saya tugasnya juga tetap develop aplikasi Android-nya ya, mulai dari fitur-fitur yang ada sampai ke riset fitur-fitur terbarunya yang akan digunakan di Link Aja. Itu cerita tentang karir histori saya sampai sekarang. Oke, pagi ini kita akan membahas mengenai fintech. Jadi fintech itu sebenarnya apa sih? Kita akan coba bahas bersama. Nah, fintech ini maksudnya adalah penggabungan antara dan teknologi yang tujuannya itu untuk memberikan solusi yang inovatif terhadap bisnis yang ada. Jadi kebanyakan bisnis yang sudah berjalan itu misalkan banking yang tradisional, dia akan mulai shifting ke dunia fintech yang dimana juga akan mengimplementasikan teknologi-teknologi terbaru yang sudah ada gitu. Nah, goalnya fintech ini sebenarnya adalah untuk memberikan organisasi fintech, finansial atau bank ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penggunanya. Contoh kalau dulu itu kita mau bikin rekening bank itu harus datang ke banknya pagi-pagi, terus antri di teller, nunggu dipanggil 2 atau 3 jam baru selesai. Kalau sekarang bikin rekening bank itu hanya cukup menggunakan handphone, kemudian download aplikasinya, ikuti mekanismenya, mulai misalkan foto KTP, foto diri, EKIC, dan kita tinggal tunggu di rumah, dan akhirnya kita punya rekening bank. Nah, contoh seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya teknologi yang banyak atau sering digunakan di dunia fintech itu apa sebenarnya? Oke, mulai dari blockchain. Blockchain ini mulai terkenal semenjak munculnya Bitcoin. Kemudian ada smart contract. Smart contract sama blockchain ini berkesinambungan, jadi saling berkaitan. Kemudian artificial intelligence, AI juga banyak digunakan di dunia fintech. Kemudian ada biometrik, itu juga digunakan. Kemudian mobile apps, itu pasti. Karena dengan mobile apps kita bisa menjangkau user lebih mudah. Kemudian e-commerce, itu tidak terlepas dengan dunia fintech. Karena e-commerce kan jual beli, kemudian kita bisa bayar dengan teknologi fintech yang kita buat, gitu. Misalkan payment gateway-nya apa. Gitu. Contohnya seperti itu. Next. Nah, lalu bagaimana sih sebuah fintech itu dapat membantu bisnis keuangan yang ada gitu. Contohnya, nah ini menurut data OJK itu di Indonesia itu hanya 60% orang yang punya rekening bank. Jadi masih ada 40% warga Indonesia itu yang belum punya rekening bank. Jadi nyimpennya masih di rumah, entah itu di kotak atau di bawah bantal atau di bawah kasur. Jadi pinginnya tuh rekeningnya uangnya itu bisa disimpan di bank biar lebih aman. Jadi kalau misalkan ada kejadian kebakaran atau kebanjiran tuh uangnya aman. Dan dari Bank Indonesia itu juga bisa lakukan tracking sebenarnya uang yang ada di Indonesia itu perputarannya seberapa banyak. Nah, kemudian ini juga memudahkan masyarakat untuk membuat rekening hanya via handphone seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau kalian ke mall-mall sekarang tuh lagi banyak ada booth yang menawarkan, Mas, udah punya rekening ini belum, Mas? Mau daftar ini enggak? Dijelasin bahwasanya ini fungsinya untuk ini. Nah, jangan kaget kalau kalian menemukan booth-booth seperti itu. Padahal di tahun-tahun 2019-2010 itu belum ada hal yang seperti ini. Jadi sekarang teknologi fintech itu mulai sangat berkembang sekali. Kemudian marketing juga lebih mudah karena targetnya fintech itu menggunakan mobile apps. Jadi untuk reach people atau user untuk kita berikan materi marketing itu lebih mudah. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak, misalkan
membuat flyer untuk disebarkan ke orang-orang tuh nggak terlalu sampai sana. Jadi cukup dengan mobile apps, kita push notif atau berikan email, itu juga langsung bisa masuk ke usernya. Oke. Setelah itu sebenarnya use case fintech yang ada di Indonesia itu sampai sekarang apa aja itu. Kita coba lihat contohnya ya. Pertama e-money. E-money ini ada banyak di Indonesia. Salah satunya adalah Link Aja. Yang dia itu munculnya Link Aja ini belum lama sebenarnya. Tahun 2019 baru rilis. Sekitar awal 2019 itu Januari kalau nggak salah. Sebelumnya Link Aja ini namanya itu Tikes. Kalau kalian pengguna Telkomsel, dulu terkenal banget ada produk namanya Tikes yang dia punya stiker di belakang yang biasa ditempel di belakang handphone itu yang bisa untuk melakukan pembayaran itu pakai teknologi RFID itu. Nah, Link Aja ini adalah salah satunya. Nah, use case-nya Link Aja ini untuk apa? Yang pasti untuk pembayaran. Kemudian yang ditargetkan tuh hashtag-nya biasanya beres tanpa cash. Jadi kalau kalian misalkan beli gorengan 5.900 itu kalian nggak punya duit 900-nya, dengan pakai Link Aja tinggal scan aja langsung selesai. Nggak perlu cari kembalian atau uang yang pas. Gitu. Nah, kemudian ada juga digital banking. Digital banking di Indonesia yang cukup terkenal ini namanya Jenius. Kalau kalian tahu, jadi bikin rekening di Jenius itu dia full online, tinggal daftar, kemudian lengkapi syarat-syaratnya, mulai dari KTP dan sebagainya. Kemudian tinggal tunggu saja di rumah, kartu ATM-nya akan dikirim di rumah. Dan menariknya juga Jenius ini kita bisa bikin e-card namanya. Jadi electronic card itu yang bisa digunakan untuk menggantikan credit card. Jadi kalau kalian yang biasa belanja barang dari luar negeri atau online yang membutuhkan credit card, nah itu dengan Jenius juga dia bisa menggantikan hal tersebut. Jadi kita nggak perlu bikin credit card, dengan Jenius cukup. Tuh. Nah, selanjutnya adalah contoh use case-nya lagi terkait fintech ini payment gateway. Salah satu produknya adalah Mitrans. Nah, payment gateway ini maksudnya gimana? Jadi misal kita punya sebuah website untuk jual beli sayur mayur misalkan. Nah, kita ingin integrasi modul pembayaran di aplikasi kita. Nah, daripada kita bikin sendiri, kalau bikin sendiri itu mekanismenya agak panjang, mulai dari yang jelas menghubungi pihak bank untuk mau integrasi di produk itu kita itu seperti apa, pasti harus ada izinnya. Dengan payment gateway kita hanya perlu integrasikan dengan payment gateway tersebut, kemudian kita bisa menerima pembayaran melalui channel-channel yang banyak, mulai dari credit card, transfer bank, BCA Mandiri dan sebagainya, atau melalui Alfamart atau Indomaret, GoPay pun juga bisa. Jadi dengan payment gateway ini kita memudahkan pelanggan kita itu mau melakukan pembayaran menggunakan apa gitu. Okay, next. Selanjutnya use case untuk fintech di Indonesia ini adalah P2P lending atau peer-to-peer lending. Salah satu produk yang terkenal adalah Amarta. Amarta ini dia P2P lending yang fokusnya untuk pinjam-meminjam yang menargetkan UKM. Jadi misalkan suatu UKM kecil itu kayak contoh warung-warung yang ada di sekitar kita, misalkan mereka ibu-ibu ini jualan sayur, tapi ternyata mereka butuh modalnya pun butuhnya nggak gede. Misalkan butuhnya 500.000 atau 300.000 cari modal. Nah, biasanya kalau sebelum ada Amarta ini, mereka itu pinjam uangnya 500.000 itu ke rentenir misalkan. Di rentenir itu dan bunga per harian atau bulanannya cukup mencekik. Nah, Amarta ini pengennya
support ke UKM-UKM kecil ini dengan bunganya yang lebih rendah daripada rentenir-rentenir yang ada di Indonesia itu. Kalau di pasar itu namanya bank pledged istilahnya. Nah, Amarta ini pengennya supaya orang-orang yang UKM kecil ini nggak tercekik dengan masalah-masalah yang kayak gitu tadi. Oke. Kemudian ada lagi use case fintech itu trading platform. Jadi contohnya adalah Stockbit. Stockbit ini dia digunakan untuk jual beli saham online via handphone ataupun web. Jadi di sini sebelumnya kita kalau mau beli saham itu harus ke IDX ya, Indonesian Exchange di Jakarta sana. Jadi harus datang, beli, menulis berapa. Nah, sekarang kita bisa dipermudah dengan menggunakan mobile phone saja. Jadi kita register, terus kita mau pilih beli saham apa gitu, semuanya via handphone. Itu contoh use case-nya di trading platform. Nah, yang menarik lagi use case-nya adalah crowdfunding. Jadi contohnya adalah kita bisa yang kita kenal itu untuk menggalang dana bantuan ya. Nah, ini contoh use case yang cukup menarik. Jadi sebelumnya kalau kita mau menggalang dana atau bantuan itu kan tanpa adanya pihak ketiga, misalkan ada orang langsung gitu kita bikin status di Facebook atau Instagram itu dan duitnya larinya ke rekening pribadi. Nah, takutnya kan kalau lari ke rekening pribadi tersebut uang itu tidak diberikan ke orang yang punya haknya ya. Maka dari itu kita bisa ini menjadi pihak ketiga atau platform yang dapat membantu untuk crowdfunding, misalkan untuk contohnya ini ada orang yang sakit kena lupus dan butuh bantuan dan butuh biayanya berapa. Dari situ kita bisa buat campaign untuk mendapatkan uang untuk membantu orang tersebut. Oke, next lagi. Crypto exchange ini cukup mulai ramai sejak 2018-2019. Namanya Indodax, dulu dikenalnya bitcoin.co.id. Itu untuk platform jual beli cryptocurrency. Ini juga salah satu implementasi atau use case-nya fintech. Jadi di sana dia pasti akan menggunakan bukan menggunakan, tapi punya integrasi dengan payment yang ada di Indonesia dan perputaran uang di sana juga cukup banyak. Jadi selanjutnya, oke. Dari beberapa use case yang saya jelaskan tadi, sebenarnya bisa nggak sih kita bikin e-money sendiri gitu, misalkan Amikom Pay gitu, atau apa gitu. Nah, kita mau bikin e-money sendiri itu harus punya izin atau legal dari Bank Indonesia. Jadi nggak serta-merta langsung bisa bikin e-money itu nggak bisa. Contoh kasus dulu itu yang sempat terkemuka itu Bukalapak dan Tokopedia itu punya dompet, namanya buka dompet. Kalau Tokopedia namanya apa ya? Lupa kok. Toko saldo atau apa itu. Nah, di situ user itu dia bisa bayar menggunakan buka dompet tersebut atau Tokopedia saldo tersebut. Nah, tiba-tiba Bank Indonesia itu memberikan peraturan bahwasanya kalau mau menggunakan e-money harus punya izin dulu dari Bank Indonesia. Akhirnya fitur-fitur buka dompet ataupun di Tokopedia itu dibekukan karena mereka belum punya izin. Dan akhirnya yang punya izin di Indonesia itu untuk lisensi e-money itu GoPay, OVO, Dana, kemudian Linkaja. Linkaja itu lisensinya berasal dari Tikes sebelumnya. Nah, selain BI itu pengawasnya juga berupa OJK. Di OJK ini dia pasti punya list mana aja jasa keuangan yang punya izin resmi di Indonesia. Kalau kalian cek di Play Store itu yang namanya aplikasi untuk
pinjam meminjam uang itu sangatlah banyak ya kalau mau dicek per tiap bulan pun, bahkan ada selalu ya hal aplikasi-aplikasi baru yang untuk pinjam meminjam uang gitu. Nah, tugasnya OJK ini dia memberikan pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan atau penyidikan aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia. Tapi nyatanya sampai sekarang aplikasi-aplikasi yang tidak terdaftar di OJK itu di Play Store juga banyak. Dan itu kembali lagi ke usernya. Sebisa mungkin kalau masuk ke dunia fintech atau ingin menggunakan aplikasi-aplikasi fintech, pastikan aplikasi tersebut itu sudah terdaftar di OJK. Oke. Selain OJK juga Bank Indonesia itu sebagai pengawas, terutama untuk e-money. Jadi misalkan kalau e-money ini dia punya sertifikasi yang sesuai apa enggak, kemudian keamanannya kayak gimana, performanya kayak gimana, semuanya diawasin oleh Bank Indonesia. Oke, nah setelah saya tadi jelaskan use case-nya di Indonesia itu seperti apa fintech, kemudian regulasinya kayak gimana, siapa yang mengawasi, sekarang saya akan coba bahas challenge yang ada di fintech itu seperti apa. Gitu. Pertama itu multiple issuer. Kalau kalian pernah ke toko ataupun gerai, biasanya gerai minuman misalkan kopi yang ada di mall itu lah. Nah itu kan kalau kalian lihat di depannya itu pasti banyak banget QR code ya atau barcode QR code yang dipampang. Misalnya ada di sini contohnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Dari situ ada 3. Dan ternyata kita nggak punya GoPay ataupun OVO, punyanya Dana misalkan. Nah, itu kadang yang bikin bingung user di situ terlalu banyak dan kita ternyata punyanya yang nggak ada di situ. Nah, akhirnya dari Bank Indonesia itu mengeluarkan standarisasi untuk semua QR code namanya QRIS, QRIS. Itu singkatannya dari Quick Response Code Indonesia Standard. Jadi tujuannya adalah hanya dengan satu QR code semua bisa untuk membayar. Jadi kamu mau pakai GoPay, OVO, Link Aja ataupun Dana itu cukup satu QR code-nya. Tapi problemnya adalah di lapangan itu sampai sekarang karena apa ya? Karena pemberitahuannya itu kayaknya belum merata. Maksudnya QRIS itu kayak gimana? Nah itu kadang dari penjajah gerainya atau penunggu gerainya itu tidak terlalu mengerti maksudnya QRIS itu gimana. Misalkan gini, di situ QRIS suatu toko itu QRIS-nya dari GoPay misalkan. Itu ada logo QRIS-nya tapi di situ ada tulisan GoPay. Saya mau bayar pakai link aja. Nah, kadang mbaknya tanya kan, mau bayar pakai apa mas? Gitu. Pakai link aja gitu. Oh nggak bisa mas, saya bisanya pakai GoPay. Padahal sebenarnya kita scan kode QRIS-nya GoPay itu dengan aplikasinya Link Aja itu bisa melakukan pembayaran. Gitu. Dan nanti masuknya juga ke akun GoPay-nya mereka. Nah ini kadang problemnya di sini. Jadi untuk masalah multiple QR code ini masih perlu waktu untuk biar lebih paham gitu. Oke, selanjutnya challenge-nya lagi adalah challenge yang sering muncul ini adalah security issue. Namanya kita punya uang itu pasti akan jadi target para hacker di sana. Jadi biasanya sering banget untuk mencoba untuk gimana caranya mencari celah di situ dan bisa exploit itu supaya bisa dapat keuntungan dari e-money-nya seperti apa. Contoh kayak kasus dulu itu yang pernah saya temukan, jadi hacker ini dia berusaha mengeksploit namanya promo. Sering banget promo dieksploitasi. Jadi
Misalkan kita punya promo buy one, bukan buy one, diskon 50%, 50%-nya itu kembali ke akun kita, GoPay kita atau link aja kita. Nah, di situ gimana caranya cuma pakai satu akun tapi dia dapat promonya berulang-ulang. Nah, sering seperti hal-hal seperti ini yang muncul ketika masuk ke ranah fintech. Nah, gitu. Lalu kalau masalah security seperti ini, gimana sih sebenarnya penanganannya itu? Pertama, kita punya standarisasi namanya OWASP. Ini standarisasi yang biasa digunakan di dunia, nggak cuma di fintech. Di semua web-web online itu dia pasti melihatnya ke OWASP. Jadi di OWASP itu dia punya list kira-kira serangan 10, biasanya ada 10 list serangan-serangan apa saja yang sering dilakukan oleh attacker untuk ke web-web yang ada di online, mulai dari misalkan XSS ataupun SQL injection dan lain-lain, itu semuanya ada di OWASP. Kita biasanya melihat mengacu ke list-list yang diberikan OWASP. Dari OWASP itu kita biasanya juga punya satu tim khusus namanya Red Team. Timnya sebenarnya ada dua, Red Team sama Blue Team. Kalau Red Team ini dia tugas khususnya di bidang security itu untuk melakukan penyerangan. Jadi dia regular checking untuk misalkan sebulan 2 kali untuk melakukan penyerangan ke semua service-service yang ada di perusahaan. Tujuannya untuk mencari bug ataupun celah yang mungkin saja celah itu baru muncul setelah deploy suatu fitur yang baru gitu. Nah, kemudian kalau satu timnya lagi, yakni Blue Team, itu fungsinya khususnya untuk mengamankan dari sisi serangan dari luar. Jadi antara Red Team dan Blue Team ini berseberangan ya. Kalau Red Team itu untuk menyerang, kalau Blue Team untuk bertahan. Oke. Lalu selanjutnya selain masalah security adalah fraud. Fraud ini sering banget kalau untuk fintech kayak gini. Contoh fraud-nya itu gini. Kalau kita mau mencairkan uang dari e-money, misalkan kita punya saldo uang di e-money itu ada 2 juta. Nah, kalau kita mau mencairkan 2 juta itu ke rekening kita itu harus melakukan namanya EKYC. KYC itu know your customer. Jadi kita memvalidasi bahwasanya diri kita itu benar-benar orang yang valid, mulai dari diambil dari gambar mukanya, fotonya. Nah, itu semuanya dilakukan via online. Nah, fraud yang terjadi di Indonesia itu adalah kebanyakan antara KTP-nya itu diedit, jadi namanya itu diganti, nomor induknya diganti, kemudian fotonya diganti, kemudian kalau kalian tahu beberapa waktu lalu juga ada kasus jual beli KTP online ya. Jadi data KTP 1000 data KTP itu dijual berapa ribu atau ratusan ribu. Nah, itu tuh untuk ini fraud. Baik itu mau di e-money ataupun di jasa-jasa peminjaman uang gitu. Jadi challenge yang cukup besar selain security adalah menangani fraud ini. Nah, untuk menangani fraud ini sebenarnya salah satunya pakai apa sih? Nah, salah satunya itu yang bisa kita gunakan itu adalah AI. Jadi artificial intelligence, kita bikin sebuah mesin pintar yang dapat untuk mendeteksi gambar itu diedit atau enggak, kemudian foto itu diedit apa enggak. Nah, contoh yang pernah saya temui, orang-orang di Indonesia tuh pinter banget kalau urusan masalah fraud. Jadi waktu kasus EKYC itu, bentuknya EKYC kan nggak cuma foto ya, tapi bentuknya berupa video. Nah, kita ambil biar tahu gambar orang itu benar-benar orang atau hanya sebuah foto yang ditempel ke kamera. Nah, di situ diakalin lagi, walaupun berupa bentuknya video, orang itu ternyata buat sebuah video rekaman yang menunjukkan kepala digoyang kanan kiri atau atas bawah. Nah, di situ dari sistem udah menganggap bahwasanya itu benar-benar orang.
beneran. Padahal sebenarnya itu hanyalah sebuah video yang direkam oleh orang, kemudian ditempelkan di depan HP. Hal seperti itu yang cukup challenging di dunia fintech. Nah, maka dari itu ada lagi namanya untuk biometrik. Biometrik AI itu pasti selalu berkaitan dengan untuk menangani masalah fraud. Jadi dari biometrik ini AI-nya harusnya bisa mengetahui video ini benar-benaran orang atau sebuah gambar atau video yang diputar berulang kali. Jadi dia bisa melakukan pengecekan liveness check. Nah, jadi liveness ini gambarnya itu benar-benar orang apa bukan. Entah itu ngeceknya dari kedipan mata atau bentuk hidung atau bentuk kulit, itu semuanya bisa dicek. Nah, contoh produk untuk minimum fraud risk yang ada di Indonesia yang cukup terkenal ini produknya Noteflook, namanya identify.id. Di situ dia udah bisa melakukan liveness check, jadi ngambil gambar muka itu dia beneran orang atau bukan, dan dari datanya itu dia bisa komparasi dengan Dukcapil. Jadi misalkan kalau KTP ini benar-benar asli apa enggaknya, si Identify ID ini dia bisa tahu. Oke. Kalau yang Identify AI ini dia berbayar ya. Kalau nggak mau bayar dan mau bikin sendiri, kalian bisa mulai checking namanya Firebase ML Kit. Jadi dari ML Kit ini dia punya API namanya Cloud Vision, kemudian Mobile Vision, TensorFlow, sebenarnya punyanya Google. Tapi kalau saya kemarin coba cukup nggak mudah, butuh waktu yang lama untuk bikin database TensorFlow Lab-nya, karena dari TensorFlow itu kan dia perlu data-data, misalkan foto orang, muka orang sampai 1000 dari data itu dia akan mempelajari bahwasanya foto orang beneran tuh kayak gimana. Training datanya itu cukup makan waktu. Kemudian ada juga untuk biometric PIN, ini juga dipakai di sisi fintech biasanya. Biasanya kalau kita mau transfer uang itu kan pakai konfirmasi PIN dulu. Kadang orang kalau mau ngecek 6 digit PIN itu sering lupa. Nah, kita bisa ya, integrasi fitur namanya fingerprint. Cukup dengan tekan fingerprint-nya kita bisa langsung kirim uang ke orang lain gitu. Oke. Nah, selanjutnya opportunity. Kalau bahasa opportunity ini selalu berkaitan dengan bisa nggak sih kita masuk ke dunia fintech? Bisa nggak kita dapat kerjaan yang terkait fintech ya? Nah, kalau lihat ranah industrinya, fintech tuh cukup banyak, mulai dari personal finance and banking, kemudian mobile payment, kemudian peer-to-peer lending atau microfinance, kemudian kalian bikin investing advisor. Jadi kalau kalian ingin investasi tapi butuh advisor berupa AI, nah itu cukup dicari di Indonesia. Kemudian ada lagi crowdfunding, kemudian insurance. Ini ranah-ranah industri yang sekarang lagi banyak dikembangkan di Indonesia ya. Jadi kalau mau kerja di antara ranah industri ini, saya rasa opportunity-nya masih banyak. Nah, kira-kira kalau saya jurusan IT, kira-kira harus belajar apa gitu biar bisa masuk ke industri fintech. Nah, pertama, skill yang dicari di fintech itu salah satunya adalah programming, baik itu mau di sisi mobile apps-nya ataupun di sisi back-end-nya. Kalau di sisi back-end itu paling banyak sekarang di dunia industri itu Golang, kemudian Java, kemudian Python, sama JS, JavaScript.
itu banyak digunakan di dunia industri, nggak selalu fintech, bahkan di industri yang berkembang di dunia IT itu dia kebanyakan menggunakan bahasa ini. Kemudian machine learning ini juga banyak dicari juga di Indonesia juga mulai banyak. Kalau untuk machine learning ini juga berkaitan dengan bahasa pemrograman juga. Yang sering digunakan itu bahasa Python, kemudian ada juga Erlang, bahasa R itu juga banyak digunakan di machine learning. Kemudian big data ini juga banyak dicari karena semua data yang ada di data yang dikumpulkan di aplikasi itu kita nganggapnya sebuah tambang ya. Dari tambang itu kita bisa menggali dan mendapatkan insight customer kita itu seperti apa. Misalkan contoh kalau e-money itu tiap bulan user ini menghabiskan uang berapa. Kemudian dari uang itu kira-kira dihabiskan kayak paling banyak tuh di mana. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya user ini keuangannya positif apa keuangannya negatif. Ternyata user ini lebih banyak membeli makanan dibandingkan dengan membeli produk investasi. Dari situ kita bisa menyimpulkan credit scoring juga bisa diambil dari situ. Dari credit scoring itu nanti bisa digunakan juga untuk misalkan kalau ada peer-to-peer lendingnya atau peminjamannya, dari situ kita bisa ambil kesimpulan. Kalau misalnya user ini kalau kita pinjamkan uang sekian, dia pasti punya possibility rate untuk mengambilkannya berapa persen, seperti itu. Big data. Kemudian cyber security. Cyber security ini sangat dibutuhkan di dunia fintech karena kita nyimpan uang orang, jadi sebisa mungkin kita ensure itu keamanan uang orang tersebut ya. Jadi nggak mungkin sebisa mungkin menghindari adanya loss atau kehilangan uang. Kalau sekarang masih jarang saya menemukan ada laporan orang punya uang di e-money 10 juta itu tiba-tiba hilang, itu jarang. Tapi kalau di banking itu masih sering menemukan berita-beritanya. Oke, next. Nah, kalau kalian lihat di LinkedIn itu kalau cari lowongan ketikan aja fintech itu pasti itu cukup banyak. Contoh ada lowongan dari Traveloka, itu juga dia butuh web engineer untuk fintech misalnya. Nah ini VP Finance Fintech Startup ini dari Space Executive Jakarta, ini cukup baru 2 minggu lalu posting jobnya. Nah, oke. Mungkin kita bisa masuk sesi tanya jawab ya. Kira-kira ada pertanyaan apa terkait industri fintech dari teman-teman Amikom? Oke. Baik, jadi ini tadi untuk pemaparan materi dari Mas Tama ya. Untuk teman-teman yang dari tadi mungkin sudah ingin bertanya, bisa dicantumkan di link Slido ya. Sebentar untuk linknya. Oke, sambil menunggu link Slido. Nah, ini linknya sudah ada ya. Klik saja dan isikan pertanyaan teman-teman di link tersebut gitu. Tapi jangan lupa cantumkan identitas diri dari teman-teman sesuai dengan ya nama teman-teman ya, jangan yang aneh-aneh gitu. Dan diingatkan kembali beberapa pertanyaan yang masuk nanti akan dipilih oleh panitia untuk mendapatkan door prize.
Oke, ini sudah ada ya beberapa yang masuk. Baik, ini pertanyaan yang paling duluan itu yang mana ya? Bawah ya? Yang apa ini? Isnan Sidik Nur Aziz ini bukan? Iya, ya, betul, betul Mas Tama. Oke. Isnan Sidik Nur Aziz. Bagaimana metode belajar yang cocok untuk mendalami ilmu pemrograman? Dan apa kesulitan kerja yang saat ini Anda rasakan pada saat menjadi seorang developer? Metode belajar yang cocok untuk mendalami ilmu. Oke, ini sharing aja. Kalau untuk metode belajar itu, kalau saya biasanya dulu pertama itu memahami basicnya dulu. Biasanya saya belajar basic programmingnya tuh fungsi-fungsinya buat apa. Misalkan kalau mau buat looping itu di bahasa ini seperti apa, kemudian perkondisian itu seperti apa, kemudian kalau bikin kelas itu di bahasa ini seperti kayak gimana. Kalau udah paham basicnya, dari basic itu saya biasanya langsung bikin proof of concept untuk bikin aplikasi pakai bahasa itu seperti apa. Contoh kalau saya belajar bahasa baru misalkan Golang ya. Golang itu kan kebanyakan dia buat untuk API. Jadi saya baru coba bikin API sederhana, misalkan CRUD aja. Misalkan untuk bikin API book reservation, berarti saya butuh API untuk bikin listnya, kemudian untuk create bukunya, kemudian update bukunya, kesimpulan nanti belajar bahasa Go ini seperti apa dan kesulitannya di mana. Nah, kemudian kalau kesulitan saat ini yang Anda rasakan menjadi seorang developer, kesulitannya adalah kadang kita bisa hilang fokus di tengah jalan gara-gara ada sesuatu hal yang baru. Itu sih. Jadi kalau seperti yang disinggung sama Pak Anggit tadi, namanya teknologi itu selalu berkembang cukup pesat ya. Karena di bumi ini kan berputar. Misalkan kalau di Indonesia ini siang, kita bangun, kita belajar apa itu di US sana, misalkan itu orang-orang pada tidur. Ketika kita tidur, orang-orang di US sana bangun dan menciptakan satu hal yang baru atau riset teknologi yang baru sehingga besok udah muncul lagi ada hal yang baru. Nah, kayak gitu sih. Jadi kadang kita hilang fokus di tengah jalan gara-gara melihat sesuatu yang shiny new things gitu. Jadi sesuatu hal yang baru di mata kita dan kita tuh pengen cepet-cepet ngerti itu tuh kerjanya kayak gimana. Tapi menurut saya sih lebih baik kalau kalian sudah memutuskan untuk terjun ke dunia tertentu, misalkan kayak saya fintech ini ya, fokus dulu ke apa yang kamu kerjakan saat ini. Misalnya kalau saya fokusnya di dunia mobile ya, saya cukup fokusnya di mobile dulu aja, nggak sampai ke misalkan tiba-tiba saya nyebrang jadi backend engineer gitu, belajar backend, terus tiba-tiba saya mau bikin machine learning gitu, pakai Python yang mana itu kebanyakan dipakainya di sisi backend. Nah itu yang bikin kita kehilangan fokus sih biasanya. Kayak gitu. Itu tadi siapa namanya? Isnan Sidik Nur Aziz. Oke. Baik, untuk Mas Isnan itu semoga menjawab ya, Mas. Untuk pertanyaan berikutnya, Mas Tama, ada dari Mas Hasan Ubay Khoiri. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara seorang developer dalam membuat aplikasi mobile Android tersebut bisa menghasilkan suatu usaha kinerja yang baik dan benar? Monggo. Maksudnya menghasilkan suatu usaha kinerja yang baik dan benar itu apa ya? Oke, mungkin dari
Mas Hasan Ubay, misal mau menambahkan, silahkan. Bisa open mic aja enggak Bapak? Atau mungkin mau dijawab dulu Mas Tama, sepenangkap Mas Tama aja dulu. Oke, coba saya jawab sepemahaman saya. Kalau membuat aplikasi mobil Android yang punya kinerja yang bagus, misalkan maksudnya ketika dipakai aplikasinya itu minim bug, berarti di sisi developernya harus ngerti dulu kira-kira yang menyebabkan bug itu apa ya. Nah, challenge-nya seorang Android developer itu kan sebenarnya di pasaran device Android itu nggak cuma satu produsen. Contoh ada HP Android itu yang dari Samsung, dari Xiaomi, dari Huawei, dari apa. Nah, contoh kasus baru lagi HP device Huawei itu dia nggak punya namanya Google. Nah, padahal ketika kita develop aplikasi itu juga sering menggunakan namanya service-service yang diberikan oleh Google. Apakah itu Google Map atau Google API, apapun itu. Nah, kadang kita nggak menghandle hal-hal seperti itu sehingga terjadi aplikasi itu nggak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ketika mendevelop aplikasi sebisa mungkin kita tuh ngerti range aplikasi kita itu mau digunakan seberapa luas itu, device-nya seperti apa. Nah, kalau ketika aplikasinya sudah dirilis ke pasaran, biasanya kita tuh pasang namanya error monitoring. Jadi ketika kalau aplikasi itu error di tangan user, kita tuh akan dapat report ke kita, ke developer, errornya kenapa dan ada di mana. Nah, dari situ kita bisa melakukan fixing error tersebut sehingga aplikasinya itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Begitu Mas Hasan jawabannya ya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, semoga menjawab ya Mas Hasan. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Mas Tama, yaitu ada dari Mas Padang Perwira Yuda. Pertanyaannya, teman sekantor saya itu pakai Sendit untuk payment gateway. Lebih bagus Sendit Midtrans atau Doku? Ya, menurut kakak. Tips karena belum di-assign project e-commerce-nya. Monggo, Mas Tama. Oke, Sendit untuk lebih bagus Sendit, Midtrans atau Doku ya menurut kakak. Saya pernah pakai baru Midtrans sama Doku, yang Sendit belum pernah pakai. Kalau untuk selama ini integrasi Doku itu pernah saya integrasi di Kulina waktu awal-awal dulu. Doku ini juga termasuk payment gateway yang cukup lama. Sebelum Midtrans ada itu adanya Doku. Dulu Midtrans itu namanya bukan Midtrans sih. Nama Midtrans dulunya Veritrans. Sepengalaman saya, Midtrans itu lebih bagus dokumentasinya dibandingkan Doku. Itu aja sih. Jadi ketika kalau dokumentasi itu bagus dan enak dibaca itu seharusnya integrasinya lebih mudah. Kalau kemarin aku coba integrasi Midtrans itu untuk payment sebuah project jual beli itu 1 minggu jadi itu di mobile apps-nya, Bang. Untuk integrasi Midtrans. Jadi bisa bisa di compare dulu antara Sendit sama Midtrans itu dokumentasinya seperti apa. Kalau Sendit jujur aja aku belum pernah pakai. Begitu. Oke, jadi harus di-compare dulu ya untuk dokumentasinya, Mas Tama. Iya. Oke, ini banyak sekali ya penanyanya, lumayan ramai. Ternyata teman-teman antusias juga. Masuk ke pertanyaan yang keempat, ada dari Mbak Salma Az-Zahra Anissa. Untuk pertanyaannya, untuk menjadi cyber security, bisanya pekerja dipekerjakan di mana saja ya? Apakah bisa dipekerjakan di kenegaraan seperti Kejaksaan Agung dan sebagainya? Monggo. Sebenarnya kalau cyber security itu selama
tempat itu membutuhkan orang yang capable terkait masalah security, pasti akan dipekerjakan. Kemarin saya punya teman seorang cyber security, ini sharing aja. Dia di-hire oleh ya orang dari kenegaraan, tapi aku nggak tahu, dia soalnya nggak bisa menyebutkan karena itu proyeknya cukup secret. Jadi orang ini disuruh untuk nyari orang-orang yang melakukan money laundry di aplikasi semacam Bigo Live. Jadi di Bigo Live itu dia kan ada yang namanya ngasih diamond atau apalah itu, aku lupa namanya. Nah di situ ternyata dia dikasih tahu bahwasanya ada transaksi yang cukup besar. Dia harus mencari tahu dari sisi security siapa sebenarnya orang yang dibalik itu dan melakukan transaksi sebesar itu, lalu uangnya dari mana. Nah, itu termasuk juga tugas seorang security engineer, melakukan mata-mata gitu. Nah itu selama kamu punya skill yang mumpuni dan kamu punya koneksi yang cukup, itu seharusnya cari kerjaan untuk security engineer tuh nggak susah. Yang penting kamu selalu tempat skill kamu, kemudian kamu punya bikin portofolio yang cukup bagus. Kalau di security itu biasanya portofolionya berupa write up. Jadi misalkan kalau sering ikut lomba-lomba CTF, misalnya capture the flag yang diadakan secara online tuh dari web yang terkenal, itu ikutin aja, kemudian tulis write up-nya, nanti kalian bisa punya nilai jual tersendiri. Begitu. Siapa tadi? Mbak Salma. Oke, itu tadi ya jawabannya Mbak Salma. Pertanyaan berikutnya ada dari Mas Ezra Rahardian Adi Pranata. Pertanyaannya, kira-kira kalau ingin menjadi red team, skill utama yang harus ditempa apa ya, Kak Tama? Monggo. Analisa. Skill yang paling Langsung. sering digunakan tuh pertama analisisnya harus kuat. Kalau orang mau nyerang sebuah benteng yang pertahanannya cukup kuat itu kan pasti punya strategi-strategi tersendiri ya. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba langsung lari ke depan kemudian langsung nyerang itu tanpa strategi. Itu pasti nggak akan berhasil. Soalnya kalau red team tuh yang dicari itu analisanya yang kuat. Kira-kira benteng ini bisa ditembus dengan melalui mana, dengan cara seperti apa. Kayak gitu. Kemudian kalau skill itu kan skill pertama analisa. Kalau di skillnya di programming ya pasti dibutuhkan juga. Kalau programming biasanya untuk digunakan untuk bikin tools-tools yang bisa support kerjaan dia sebagai seorang red team. Misalkan kalau aku lihat temanku yang red team itu biasanya pakai bahasa Python, Perl, dan sebagainya. Bash itu juga sering digunakan. Itu sih analisa dan programming. Itu yang dibutuhkan oleh red team. Nah ya, siap. Itu ya tadi untuk Mas Ezra. Bisa memperdalam kalau pengen jadi red team, bisa jadi programmer sama. Analisisnya ditingkatkan. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Mas Yogi Anggoro. Pertanyaannya, sebenarnya blockchain itu seperti apa ya? Kok sepertinya perannya penting banget di dunia fintech? Silahkan. Oke, blockchain itu sebenarnya apa? Blockchain itu inti dari bentar. Kalau aku jelasin blockchain itu ya seperti katanya kalimatnya ya, block dan chain. Jadi bentuknya berupa kotak yang disambung-sambungin itu dirangkai menjadi satu. Nah, kenapa ada teknologi blockchain dan itu penting di dunia fintech? Kayak contohnya yang implementasi blockchain itu adalah Bitcoin dan sebagainya itu. Karena blockchain itu dia datanya immutable atau istilahnya ketika data kamu masuk ke dalam blockchain itu datanya tidak bisa dirubah. Jadi kalau data nggak bisa dirubah dan itu data itu sudah masuk dan kita nggak bisa rubah, berarti kan kemungkinan kita mencurangi data itu kan nggak ada. Misalkan contoh
kalau implementasi blockchain untuk pemilu misalkan. Ya kalau data dari pemilihnya itu sudah masuk, mau dicurangi, misal diganti dari pemilihan nomor 1 ke 2 itu nggak akan bisa karena mekanismenya blockchain itu ketika data sudah masuk ya udah dia nggak bisa dirubah lagi. Nah itu. Kalau untuk payment itu misalkan kalau blockchain itu mau membayar mau apa itu ketika melakukan transfer dari A ke B itu pasti akan membuat sebuah blok baru kemudian di store disimpan. Nah seperti itu. Kemudian dia bentuknya network atau distributed. Jadi yang menyimpan blockchain itu nggak hanya cuma satu komputer, tapi bisa jutaan komputer yang ada di luar sana. Misalkan komputer A dirubah dan ternyata di komputer-komputer lainnya itu dia nggak ada perubahan, berarti komputer A ini nggak valid, nanti akan dirubah lagi menyesuaikan dengan komputer-komputer yang lainnya sebelumnya gitu. Gitu sih kalau blockchain ya. Sebenarnya ada videonya ya, di YouTube tuh ada how blockchain is work. Jadi dia mindah-mindahnya bentuknya kayak kotak itu. Nanti dicari aja di YouTube tuh ada. Oke, mungkin yang pengen explore lebih jauh ya, bisa searching aja di YouTube. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Mas Stephen Alfandi Pranata. Pertanyaannya, dalam dunia kerja, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam dunia kerja? Oke, ini umum ya ini ya. Sama attitude di dunia kerja itu sering dilihat gini. Soalnya aku beberapa kali menemukan orang mau cari kerja, tapi ketika mau meng-email atau menanyakan pekerjaan itu mengirim CV itu agak kurang tepat gitu misalkan. Jadi kalian harus ngerti dulu misalkan attitude mengirim email ke HR atau yang pencari kerja itu seperti apa. Jadi contoh ngirim email itu dia harus punya subjek. Kalau mau ngirim email ke HR berupa kita ngasih CV itu dikasih aja misalkan subjeknya lamaran kerja atau CV dari Pratama. Kemudian dalam body text body emailnya tuh ditulis Dear HR, dengan email ini saya ingin melamar pekerjaan bla bla bla. Kemudian cantumkan data-data CV kamu seperti apa. Nah, jangan sampai ngirim email tuh kayak ngirim email ke teman yang mana subjeknya nggak ditulis, kemudian body textnya nggak ada, cuma melampirkan CV yang kita punya. Nah, kadang yang seperti itu yang bikin kalian nggak jadi diterima di perusahaan yang ingin dilamar. Sebisa mungkin nulis email itu serapi mungkin dan ya hormati HR-nya gitu misalkan. Seperti itu yang perlu disiapkan. Oke, itu ya Mas Stephen untuk jawabannya. Yang penting ketika teman-teman punya skill yang tinggi, kalau mau melamar kerja tapi attitude-nya itu low, tetap perusahaan akan mempertimbangkan lagi ya Mas Tama ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Itu ada dari Mas Fajar Guritno Ananto Putra. Ini sebenarnya tadi udah tanya, tapi ini ada pertanyaan lagi ya. Nggak apa-apa. Poin apa yang menjadi keunggulan dari dompet digital dan konsumen trust, dan apa yang dapat kita kembangkan lagi dari fintech seperti contoh link aja tadi? Monggo. Oke, keunggulannya dompet digital itu sebenarnya lebih mudah ditelusuri kalau ada perputaran uang. Contoh kemarin ada use case mengenai bansos, bantuan sosial ya. Jadi bansos itu dilewatkan melalui link aja misalkan, nggak diserahkan uang misalkan 400.000 diserahkan ke orang langsung itu enggak. Kenapa menggunakan dompet digital? Biar bisa di-track dari uang 400.000 ini dia dibelanjakan kemana saja. Misalkan untuk beli sembako ternyata 100.000, kemudian untuk beli makanan 200.000 atau apa. Bahkan kemarin juga kartu prakerja itu dicerahkan ke usernya melalui dompet-dompet digital, baik itu
link aja, GoPay, OVO semuanya dari sana. Jadi bisa ke-track sebenarnya uangnya itu larinya kemana aja. Nah, kayak dulu kalau kita ngasih bansos itu bentuknya langsung sembako atau uang. Jadi di situ jadi rawan untuk dikorupsi. Misalkan uang dari 100.000 itu dipotong jadi 80.000 kan nggak kelihatan di masyarakatnya. Masyarakat nerimanya yang udah dipotong kayak gitu. Itu aja sih. Kemudian kalau terkait konsumen trust, ya seperti yang saya jelaskan tadi, konsumen trust-nya berarti uang itu bisa ke-track gitu mau kemana aja. Jadi lebih mudah mencarinya kalau ada something bad happen ya. Oke, kayak gitu Mas Fajar Guritna. Oke, itu ya Mas Fajar. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Mas Endi Kurniawan. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh fintech yang sekarang berkembang di era industri 4.0 dan prospek kerjanya? Oke, kalau pengaruh fintech ini di industri 4.0 menurut saya cukup luas ya. Maksudnya banyak yang sudah mulai mendigitalisasi industrinya. Contoh kalau perbankan tuh, bank-bank yang sekarang tuh mulai dari top 4, misalkan BCA, Mandiri, mana sih yang nggak punya aplikasi mobile? Nah, dulu sebelum saya mengenal aplikasi mobile, kalau kalian mau transfer uang itu butuh namanya alat token. Di 2020 ini masih ada yang pakai token nggak untuk transfer uang? Mana kalian perlu SMS dulu, kemudian masukin tokennya di alat token, dan itu sering hilang. Sering hilang. Tokennya hilang, kalau tokennya hilang kalian harus ke bank dulu, bikin token ulang. Nah itu sekarang dengan adanya berkembangnya industri fintech itu bisa diminimalisir. Jadi user mau kirim uang tuh cukup menggunakan aplikasi mobilenya saja. Lalu kalau untuk prospek kerjanya, selama kalian memiliki skill yang dibutuhkan di industri fintech yang seperti saya jelaskan tadi di slide itu, insya Allah masih ada prospek kerjanya. Karena kalau lihat perkembangannya ke sini, kalau untuk yang industri 4.0 ini masih mengarah ke teknologi semua. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau pilihan kalian sekarang masuk ke tech itu menurut saya cukup bagus. Ya. Oke, begitu Mas Endi Kurniawan. Oke, itu ya untuk jawaban dari Mas Tama. Kita next question. Itu ada dari Mas Nurido Baskoro. Pertanyaannya, dari kelebihan QRIS tadi yang disebutkan, apakah QRIS sendiri menghambat atau menutupi atau membatasi fitur dan pengaruh negatif atau keterbatasan di dalam e-money yang bekerja sama? Enggak, Kris itu lebih ke enabling, memudahkan antara e-money untuk saling transfer gitu ya. Jadi dari sisi merchant dia cuma butuh satu buah akun QRIS atau satu buah QR code yang dipajang di depan, dia sudah bisa menerima semua pembayaran melalui e-money yang ada di Indonesia yang terdaftar di BI. Jadi nggak perlu lagi memajang misalkan 4 QR code biar bisa menerima pembayaran dari semua. Cukup dengan satu QRIS, dia sudah bisa menerima pembayaran dari semua e-money yang ada di Indonesia yang terdaftar di BI. Kalau menurut saya itu, QRIS itu nggak membatasi malah, tapi lebih ke memudahkan para yang pengguna e-money itu untuk menggunakan aplikasi e-money-nya. Dan itu juga akan memudahkan merchant-merchant untuk menerima pembayaran. Begitu. Jadi malah mempermudah ya Mas Tama? Betul. Karena memang tujuannya dari BI itu bikin standarisasi itu biar nggak terlalu banyak QR code yang dipajang di merchant. Jadi kalau kedepannya akan ada e-money baru, ya cukup ya udah langsung aktif aja gitu, nggak perlu nambahin apapun. Oke, tapi misalkan di dalam sebuah kayak toko itu kan ada QRIS tadi, tapi juga ada misalkan
juga ada QR code berupa GoPay. Nah, itu nanti ketika dua-duanya di-scan, apakah sama masuk ke Sama. GoPay-nya atau gimana? Oh, sama. QR, misal ada QR code-nya GoPay, kemudian satu lagi ada QRIS dari apa. Jadi QRIS-nya itu kan dia selalu punya issuer. Misalkan issuer-nya GoPay itu berarti ketika kita scan QRIS-nya yang issuer-nya GoPay, uang itu akan masuk ke GoPay langsung. Gitu. Misalkan ada lagi QRIS yang dari OVO gitu. Jadi ketika di-scan kita bayarnya pakai GoPay, uang itu langsung nanti ketika scan masuknya ke OVO-nya QRIS-nya itu. Begitu. Jadi nggak perlu pindah-pindah, langsung masuk. Oh iya ya. Jadi mungkin lebih mengefisiensikan aja ya, Mas, daripada banyak QR code kayak gitu. Iya, benar. Oke. Itu ya, Mas Rido. Nah, ini mungkin ada pertanyaan, Mas. Tapi ini dari saya. Pertanyaannya itu, Cek. Tuh, cek. MC-nya yang putus itu, MC-nya. Oh, tak kira koneksiku ya. Mana. Nah, aku soalnya tadi sempat RTO koneksiku. Ini MC-nya yang putus sebentar. Ya, nah, Mbak Dwi, connect putus. lagi. Nah, dicoba lagi Mbak Dwi, tadi putus soalnya. oh ya, mohon maaf ya. Ya. Oke, lanjut Mas Tama. Pertanyaannya ini dari saya. Tahapan apa saja sih Mas yang harus dipelajari untuk bisa membangun aplikasi fintech? Terus ada nggak sih ketika kita mau bikin aplikasi fintech itu dia tuh tanpa harus melibatkan OJK? Monggo. Yang nomor 2 dulu. Kalau tanpa lewat OJK nggak bisa karena itu udah aturannya OJK. Jadi kalau misalkan kita ketahuan masuk ke dunia fintech dan ternyata belum ada punya lisensinya dari OJK, bisa jadi nanti usahanya akan ditutup gitu. Kemudian kalau untuk tahapan untuk membuat aplikasi fintech sebenarnya kalau fintech itu kan keterkaitannya dengan uang juga ya. Jadi sebenarnya ya sama aja kayak membuat aplikasi biasa, tapi di sana kita bisa menerima uang dari user dan uangnya itu mau kita apain. Misalkan kita mau bikin aplikasi yang bentuknya crowdfunding, ya udah berarti bikin webnya dulu. Kemudian gimana caranya kita bisa menerima pembayaran dari user? Apakah kita bikin payment gateway sendiri atau mau integrasikan dengan payment gateway yang sudah ada gitu. Dari situ kan kita karena kita menghimpun dana dari masyarakat, kita harus punya izin dari OJK-nya dulu. Kalau misalnya kita nggak menghimpun dana dari masyarakat, ya kita nggak perlu izin OJK gitu. Gitu sih. Intinya itu, kalau kita menghimpun uang dari masyarakat, itu pasti harus punya izin dari OJK. Oh ya, siap. Terus kalau untuk belajar tuh cara testingnya gimana Mas kira-kira? Cara testing. Ya. Oke. Testing, mentesting aplikasi ya. Kalau testing itu sebenarnya ada 2 cara. Pertama manual test sama automate test. Kalau manual test ya udah kita testing secara white box istilahnya. Kita buka aplikasinya, kita klik tombolnya lah, isi datanya lah, itu semuanya dites. Nah, misalkan kita contoh mau transfer uang misalkan. Transfer uang itu kan harusnya bisanya misalkan minimal Rp1.000 atau sampai 2 juta. Nah, itu kita coba masukin angkanya 1.000 atau 2 juta. Misalnya itu positif testing. Misalnya kalau kita mau ngetes, bisa nggak sih kita kirim uang tuh negatif, misalkan min 1.000. Kira-kira bisa apa enggak? Oh, ternyata di sisi aplikasi itu sudah bisa tidak mengizinkan user tuh input negatif 1.000. Ya, berarti dari sisi testing udah lolos. Nah, itu contoh manual testing. Nah, kalau kita pengennya automate, itu berarti kita bikinnya bentuknya script. Jadi misalkan kalau untuk automate testing tuh yang terkenal itu misalkan Appium. Misalkan. Appium itu pakai bahasa apa ya? Python lah istilahnya. Dari Appium itu misalkan kita bikin scriptnya dulu. Misalkan yang harus diklik tuh tombol mana, kemudian yang harus diinput itu fieldnya mana, di inputnya tuh
berupa teksnya apa. Nah, kita itu tuliskan berbentuk script. Nah, fungsinya automate test itu tadi buat apa? Biar kita itu menjalankan tesnya itu cuma satu kali klik atau pencet menjalankan script aja, nggak perlu sampai kayak kita manual mengklik-klik sendiri, itu kan butuh waktu ya. Dengan automate test kita kalau ada perubahan ya udah tinggal jalanin lagi aja automate script testnya udah selesai gitu. Itu untuk testingnya. Misalnya kalau untuk testing misalkan payment gateway itu kan kita nggak mungkin kalau testing pembayaran langsung masuk ke database pembayaran yang seharusnya itu. Jadi kita biasanya membedakan environment namanya development sama production. Development ini berarti dia aplikasi itu hanya jalan di sisi mode development, berarti database-nya dibedakan mana database production, mana database development. Nah, kalau di Mitran sendiri itu yang pernah saya alami itu ada namanya mode sandbox. Mode sandbox ini mode sebelum masuk ke rilis production. Jadi di mode sandbox biasanya kita melakukan testing secara real. Real itu maksudnya menggunakan database production, tapi kita bikin sebuah item khusus untuk melakukan testing. Misalkan item khusus itu kita jualan makanan itu misalnya. Itemnya itu kita kasih harga 1.000. Nah, kita testing untuk kemitraannya ini kira-kira berhasil nggak kita melakukan pembayaran dengan item seharga 1.000 ini. Kalau berhasil berarti integrasinya nggak ada masalah. Jadi bisa langsung dipindahkan ke mode production-nya untuk dicoba ke user secara langsung. Itu contoh testing yang sering dilakukan di dunia fintech gitu. Ada mode environment-nya production, development, sama sandbox misalnya. Kayak gitu, Mbak Dwi. Oke, siap. Thank you Mas Tama. Kita next pertanyaan dari teman-teman peserta ya. Ini dari Mbak Nur Alifa Nabila. Pertanyaannya, kenapa virtual account terkadang tidak terbaca seperti waktu Shopee 12.12 kemarin? Oke. Kalau kejadiannya 12.12 kemarin berarti itu trafficnya agak tinggi. Ketika traffic tinggi bisa jadi kemungkinan server itu responnya lambat atau gagal merespon. Jadi misalkan servernya Shopee itu untuk melakukan pengecekan virtual akun itu ternyata dia punya rate limitnya itu 1.000 user per detik. Nah, ketika user yang ngecek lakukan virtual account atau pembayaran menggunakan virtual account itu melebihi 1.000 request per detik, maka hasilnya ya yang di atas 1.000 itu dia nggak akan dapat balikan, nggak dapat respon. Sehingga ya itu, jadi tidak ada kasus jadi tidak terbaca atau apa, kayak gitu sih. Itu biasanya terjadi ketika workload-nya besar seperti acara 12.12 kemarin. Ya. Gitu. Ini biasanya dari sisi servernya ya nggak kuat nanganin request. Biasanya teman-teman DevOps yang paham seperti ini, developer dan operasional. Begitu, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Nur Alifa Nabila. Oke, itu ya Mbak Nur. Mungkin tadi sedikit curhat ya Mas Tama. Tapi kalau misalkan servernya kayak gitu, kita nunggu 1 hari gitu atau nanti beberapa saat mungkin kalau udah diperbagi dari sana udah bisa transfer lagi Mas? Bisa, itu biasanya tinggal nunggu beberapa saat aja. Misalkan 10 menit dicoba lagi itu juga ada bisa. Sebenarnya nggak perlu dibenerin sih, tinggal nunggu trafficnya agak turun aja. Biasanya kayak gitu. Soalnya kan kalau virtual account itu kan masuknya ke bank. Kadang di bank itu dibikin servernya tuh nggak bisa auto scale. Auto scale itu maksudnya misalkan kalau server satu penuh, dia tiba-tiba nambah satu lagi server buat backup server satunya. Misalkan penuh lagi, dari 2 itu menjadi 3. Nah, kalau di Shopee itu saya yakin dia punya mekanisme auto scale seperti ini. Nah, kalau di banknya, karena di banknya itu biasanya dia nggak ada sistem auto scale itu, ya udah servernya tetap satu. Maka kalau ketika requestnya tiba-tiba dari 1.000 menjadi naik 3.000, ya udah yang 2.000 itu dia nggak akan dapat respon. Sehingga dari Shopee-nya ngasih tidak terbaca atau apa itu, tinggal nunggu waktu aja, nunggu waktu sampai request-nya itu nggak terlalu banyak. Kayak gitu. Oke, siap-siap. Kita next pertanyaan dari Mas Wahyu Nugroho. Pertanyaannya,
Untuk saat ini pilih belajar Kotlin atau Java untuk mendevelop sebuah Android. Kalau saat ini saran saya masuk ke Kotlin. Kenapa Kotlin? Karena Google sekarang lebih support ke Kotlin daripada Android. Kenapa? Karena library-library yang dikeluarkan sekarang itu kebanyakan lebih ke Kotlin-nya. Tapi jangan khawatir, namanya Kotlin itu kan interoperable dengan bahasa Java. Jadi ketika kamu nulis program pakai Kotlin, ya bisa juga dibaca di sisi Java-nya. Kamu nulis program Java, kemudian tiba-tiba kamu mau pakai Kotlin, program Java-mu juga masih bisa dibaca di sisi Kotlin. Jadi nggak akan terlalu ada banyak pengaruh sebenarnya. Tapi kalau kamu ingin lebih fun ketika menulis programnya, saya sarankan pakai Kotlin. Gitu sih. Oke, pakai Kotlin. Tapi misal kita mau mendevelop sebuah Android kan Mas, terus biasanya ini ada Flutter tuh bahasa terbaru atau gimana ya Mas? Kalau Flutter itu? Kalau Flutter itu dia framework. Oh, framework. Jadi Flutter itu framework yang dibuat oleh Google untuk membuat aplikasi cross-platform. Flutter ini dia framework, kemudian bahasa yang digunakan itu namanya Dart. Oke. Kalau kalian pengen bikin aplikasi yang minim berhubungan dengan bikin aplikasi yang minim berhubungan dengan service hardware di Android, itu bisa bagus pakai menggunakan Flutter. Contoh kayak e-commerce jual beli itu kan minim banget menggunakan service hardware-nya Android, itu bisa menggunakan Flutter. Dan menurut saya juga cukup bagus kok Flutter itu buat dipelajari itu untuk bikin aplikasi yang cross platform. Maksudnya kita bikin satu di code base, kita bisa deploy atau rilis di dua platform OS, misalkan iOS sama Android. Tapi kalau kalian belajar Flutter, perlu diperhatikan adalah secara tidak langsung kalian harus memaintain 3 bahasa. Pertama bahasa untuk iOS-nya, ya ini Swift. Kemudian bahasa untuk Android-nya itu Java ataupun Kotlin. Kemudian bahasa dari Dart-nya itu sendiri. Secara tidak langsung kalian harus memaintain 3 bahasa itu. Mau nggak mau kalau pakai Flutter ya, kayak gitu. Jadi misalkan kalau kalian punya contoh kasus ya, kalau kalian bikin aplikasi Flutter terus kalian mau koneksi dengan Bluetooth modul atau Bluetooth printer, misalkan kalian bikin aplikasi untuk pos, nah itu kan nggak bisa kita koneksi ke Bluetooth printer tuh langsung menggunakan Flutter-nya. Kita harus lakukan koneksi itu di sisi Android sama iOS-nya. Jadi mau nggak mau kita bikin library-nya di sisi bahasa Android-nya sama di sisi bahasa iOS-nya yang mana dia pakai Swift. Lalu dari bahasa library yang di bawah itu dipanggil melalui Flutter-nya. Jadi gitu. Pakai Flutter berarti harus mau nggak mau memaintain 3 bahasa. Gitu. Oke. Siap, Mas Tama. Oke. Nah, ini mungkin dari pertanyaan teman-teman masuk di Slido itu, kalau dari teman-teman di sini tadi ada yang pengen menanyakan pertanyaan, tapi di Slido-nya itu ada keterbatasan karakter. Silahkan dari Mas S. Anugroho, misal mau on mic juga nggak apa-apa, langsung saja. Mas S. Anugroho ini ada di forum ya. Nah, nih bisa open mic atau kalau mau chat nggak apa-apa. Nah, ini sambil Oke, ternyata pertanyaan sudah ditanyakan sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Atau dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan dicantumkan saja di link Slido. Sambil menunggu Mas, mungkin satu pertanyaan lagi dari saya. Mungkin bisa mewakili dari teman-teman yang lain. Misal kita mau belajar tentang fintech, ini ada nggak sih Mas modul-modul yang bisa kita download atau website khusus yang bisa kita pelajari gitu?
Kalau modul itu menurut saya nggak ada, tapi di website di Google tuh adanya fintech tuh paling cuma pengertian. Karena fintech itu sebenarnya luas ya, nggak cuma finansial dan teknologinya, tapi lebih ke implementasi penggabungan antara finansial dan teknologi itu seperti apa. Kalau kalian mau belajar ya pelajari core-nya itu tadi, kayak di sisi tech-nya tuh kira-kira yang dipakai itu apa. Misalkan di sana ternyata dipakainya machine learning atau AI, itu kalian pelajari di sisi AI-nya itu. Nah, contoh AI yang dipakai di fintech itu apa? Misalkan untuk pengecekan biometrik dari gambar muka ini gimana membedakan itu muka beneran, apakah hasil foto, apakah hasil video yang diulang-ulang. Nah, itu kalian pelajari itunya aja. Tapi jangan fokus ke hal yang luasnya fintechnya, tapi lebih mengerucut ke teknologi yang dipakai di dalamnya fintech itu seperti apa. Gitu. Misalkan kalau selain AI, misal data analisis. Dari data analisis itu misalkan kalian pelajari, kalian punya sumber data banyak, data warehouse gede gitu, data berupa data transaksi user. Nah dari data transaksi user ini kalian bisa collect atau dapatkan informasi itu apa aja, misalkan dari transaksi ini, oh dari situ saya bisa memberitahukan mana yang user yang melakukan transaksi seminggu sekali, mana yang user melakukan transaksi sehari sekali misalnya. Dan dari situ kan bisa ketahuan tuh mana user yang aktif, mana user yang enggak, gitu sih. Jadi lebih ke apa ya? Basic tech-nya yang akan dipakai di dunia fintech gitu. Bukan ke belajar fintech itu apa gitu, enggak. Tapi lebih ke kira-kira apa aja teknologi yang akan dipakai di fintech gitu. Gitu, Mbak. Oke, siap. Ini di slide udah nambah lagi pertanyaannya Mas Tama, ada dari Mas Ya. Anggoro. Pertanyaannya, Mas, untuk data science dalam fintech untuk analisis data performa itu bagaimana? Waduh, data science dalam fintech untuk analisis data performa. Aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngerti kalau untuk data science-nya karena sampai saat ini nggak pernah masuk ke ranah data science, analisis data performa. Mungkin ini seperti yang aku ceritain tadi ya, dari data transaksi itu kan kita bisa menganalisis, kalau orang data science-nya bisa menganalisis kira-kira orang ini sebenarnya melakukan pengeluaran atau transaksi tiap bulannya itu berapa banyak. Dari situ kan bisa dianalisis gitu. Nah, kemudian transaksinya bentuknya apa aja. Misalkan, oh dari 1 bulan itu dia transaksinya selama 20 hari untuk beli makanan. Ada juga user yang 1 bulan transaksi itu dia transaksinya untuk beli reksadana 10 kali. Oh ternyata orang ini sukanya investasi. Nah dari situ kan bisa user-user itu bisa disegmentasi. User mana yang dia tuh tipikalnya orang yang suka investasi, ada juga orang yang menggunakan e-money itu untuk beli makanan atau untuk transportasi. Ya, bisa mungkin nggak gitu ya untuk analisis data performanya. Soalnya saya sendiri kalau selama ini nggak terlalu ngerti masuk ke data science-nya. Kalau gambaran yang saya dapat seperti itu sih biasanya. Gitu Mas Anggoro. Ada pertanyaan lain? Untuk pertanyaan di Slido, ini belum ada tambahan ya, Mas. Mungkin saya ingin bertanya sama Mas Tama, apakah ini ada jadi demo untuk pengenalan wajah biometrik, Mas Tama? Mohon maaf sekali kemarin gagal cari kode contohnya untuk pengenalan biometriknya, jadi saya nggak bisa menampilkan demonya. Gitu, Mbak. Oh iya. Siap-siap, gak apa-apa Mas Tama. Mungkin ya suatu saat ya di lain waktu. Siap. Gitu. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Oke. Atau ini sepertinya teman-teman sudah banyak sekali ini pertanyaan untuk hari ini. Dan karena ini waktunya juga sudah jam 10:30 kurang 6 menit ya.
dari teman-teman di sini yang mungkin pengen bertanya di luar webinar ini, apakah Mas Tama open lewat LinkedIn atau sosial media? Boleh lewat LinkedIn boleh atau sosial media Telegram t.me/. Oke. Itu link Telegram saya t.me/pratamawijaya. Kalau mau pertanyaan tentang tag atau apapun, biasanya tag sih saya jawabnya. Di situ bisa. Oke, siap. Mungkin teman-teman yang pengen lebih dekat lagi sama Mas Tama bisa nanti ya cek di Telegramnya Mas Tama. Oke, ini karena kita sudah di akhir acara, pembicara kita juga sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Semoga yang disampaikan oleh Mas Tama ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan Amin. terima kasih ya Mas Tama atas waktunya. Siap. Oke, nah ini Mas Tama untuk satu kata untuk teman-teman di sini. Apa nih kira-kira setelah adanya webinar ini, entah semangat atau apa tuh kira-kira? Oke, pesan saya untuk kalian tuh whatever you are, be a good one. Apapun kalian itu, usahakan menjadi yang salah satu yang terbaik gitu. Gitu sih. Jadi yang terbaik pokoknya ya Mas Tama. Yap. Oke, itu saja yang dapat disampaikan teman-teman. Terima kasih sudah join dari awal hingga akhir nanti. Silahkan yang belum presensi dulu. Nah, terima kasih Mas Tama untuk materinya. Karena ini kita sudah selesai ya teman-teman. Saya mohon undur diri. Mohon maaf jika selama memandu acara ada kesalahan kata ataupun perbuatan dari saya. Saya tutup teman-teman semuanya, tapi jangan lupa setelah saya tutup nanti kita foto bersama ya teman-teman. Silahkan nanti yang cewek yang belum jilbaban silahkan pakai hijab dulu, nanti kita bisa foto bersama. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman bisa open cam semua ya. Kita foto bersama untuk mengabadikan webinar siang hari ini. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, ini nanti yang mau screenshot dari Pak Panitia, Pak Uya, apa yang mau screenshot, Pak? Screenshotin. Oh ya. Ada nanti yang tugas screenshot ada. Oke, siap. Oh iya. Zaki nih, Zaki. Siap. Dua, tiga. Oke, ini slide 1 ya. Lanjut. Slide selanjutnya ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, sudah ya, Mas Zaki. Siap. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di webinar Sistem Informasi. Silahkan ditunggu untuk sertifikatnya 3 hari setelah acara ya. Terima kasih. Yuk. Mas Tama, makasih Mas Tama. Ya Pak Anggit.